Selama dia nggak sebut nama, kita aman. Tapi, bos, Darto itu kurang polos, suka ngomong ceplas-ceplos. Iya bos, jangan sampai dia bocorin rahasia cuman karena ditraktir bakso. Kalau dia sebut nama dan nama saya juga ikut, kalian berdua yang saya cari pertama. Masa kamu ragu dengan anggota kamu, Cok? Waduh, semua aja Darto nerapin ilmu yang saya sudah ajari. Waduh, kok tiba-tiba perasaan saya jadi nggak enak banget ya. Fadil dari kemarin sikapnya aneh banget. Sekarang gelas jatuh pula. Ini pertanda apa ya? Aduh. Assalamualaikum. Intan, kamu di rumah kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dea, tumben. Ayo, masuk. Intan, saya capek. Saya takut. Saya benar-benar takut, Intan. Ada apa? Fadil, kenapa dia? Ada yang berantem ya? Bukan begitu. Tapi Fadil sekarang sibuk banget sama kerjaannya itu. Tapi saya nggak tahu dia kerja apaan. Setiap Fadil mau berangkat kerja, perasaan saya tuh kayak ditarik-tarik, gak tenang. Kayak ada yang bakal terjadi, Intan. Dia, coba pikir dulu. Pikir positif. Bagus dong kalau dia sibuk kerja. Dia kerja buat kamu. Bukan sibuk nongkrong. Bukan sibuk cari cewek lain. Fadil sedang berusaha kok jadi kepala keluarga yang baik. Ya, saya ngerti, Intan. Tapi rasanya beda. Sepertinya dia nyembunyiin sesuatu yang besar dari saya. Sekarang saya hamil, Intan. Sebentar lagi lahiran. Saya butuh Fadil di samping saya. Tapi akhir-akhir ini dia seperti jauh. Badannya sih ada, tapi rada dan pikirannya nggak ada. Dia jarang banget di rumah. Dia pulang cuma untuk tidur, terus pergi lagi. Oh gitu ya. Tapi saya ngerti kekhawatiran kamu. Tapi coba kamu bicara baik-baik dulu sama Fadil. Tanyain pelan-pelan. Atau kalau kamu beneran merasa ada yang salah, mungkin kamu harus siapkan diri buat kemungkinan terburuk. Saya cuma takut banget, Intan. Saya khawatir dengan Fadil. Tenang Dea, apapun yang terjadi, kamu gak akan sendiri. Saya siap bantu kamu kok. Sial, Darto bego. Kok bisa ketangkep sih? Kenapa anda kabur coba? Tapi kok bisa ya? Polisi tahu tempat persembunyian kita? Bang, nasib kita gimana kalau Darto sampai buka mulut dan sebut nama kita? Udah, Darto pasti gak bakal buka mulut. Dia tahu aturan. Saya sudah mendidik dia dengan baik. Tapi kita tidak tahu tawaran apa yang diberikan polisi ke Darto supaya Darto bisa sebut nama. Atau mungkin Darto disiksa sampai mau ngaku. Kalian berisik banget. Tenang dulu. Kepanikan itu bikin orang makin goblok. Waduh, kok tiba-tiba saya kasihan sama Fadil ya. Walaupun dulu dia musuh saya, tapi sekarang dia adik ipar saya. Kalau Fadil sampai keseret juga ke polisi, siapa yang jagain Dea di rumah? Saya tahu Dea orangnya rapuh banget, manja. Bos, tolong bantu mereka. Mereka orang baik, kerjanya udah bener tuh. Dan tentunya membuat bisnis kita juga jadi lancar. Darto ketangkap itu bukan karena salah mereka. Kalian ini baru satu orang ditangkap aja udah gemetaran. Udah gini aja, kita lihat dulu. Kalau seharian ini aman, artinya Darto mau pegang prinsip. Dia nggak buka nama. Dia ngerti konsekuensinya. Iya bang, saya sudah tanamkan prinsip itu di dalam diri Darto. Kalau dia bertahan, barulah kita cari cara buat balik dia keluar. Ada beberapa jalur, tapi kalian jangan bikin gerakan bodoh dulu. Tapi bos, gimana kalau ternyata Darto buka mulut? Ya, kalau dia ngomong, berarti kita siap-siap peran dengan polisi. Darto, kita sudah capek bermain-main sama kamu. Kamu tidak sebut nama.
Dan kamu bisa keluar dari sini malam ini juga. Kami tahu tempat itu markas. Kamu nggak mungkin sendirian di sana. Kemana teman-teman kau sekarang? Tetap tenang Darto. Tetap pada pendirianmu. Saya yakin kalau Bang Uco tahu saya ketangkap, pasti dia bakal berusaha buat bebasin saya. Dato, kamu masih muda, hidupmu masih panjang. Jangan bodoh karena orang lain. Kamu tidak punya kewajiban melindungi siapapun. Coba pikir, kamu di sini ketangkep dan mereka masih bebas nyantai di luar sana. Terus kamu masih mau melindungi mereka? Hah? Pak, saya sudah bilang, saya cuma numpang tidur di sana. Saya nggak tahu apa-apa, Pak. Udah, berhenti bohong. Kami tahu kamu bagian dari komplotan itu. Bapak boleh bilang apa saja, tapi saya nggak tahu apa-apa. Lagian Bapak juga belum punya bukti apa-apa. Baik, kalau begitu kita tahan kamu lebih lama. Kita cek keluarga kamu, teman kamu, semua yang dekat dengan kamu. Lihat siapa yang melindungi kamu itu. Bawa dia. Terpaksa kamu di sel malam ini sampai kamu mau ngaku. Ayo ikut saya. Waduh, gimana ini? Ya udah, ayo kita pulang Bang. Saya udah gelisah nih. Tolol, kalian jangan pulang ke tempat persembunyian kalian. Tempat itu pasti dibantu polisi. Mau langsung nyerah diri gitu. Enggak bang, bukan begitu maksud kami. Kami gak bakal kemana-mana kok. Kalau kalian mau aman, tidur di sini dulu malam ini. Tempat ini aman. Gak ada yang berani main-main di wilayah ini tanpa saya tahu. Tapi bos, istri saya di rumah. Dia pasti nungguin saya pulang tuh. Justru karena ada keluarga, kamu jangan pulang. Kamu ke sana cuma bikin mereka ikut keseret juga. Polisi lagi panas nyari siapapun yang masih berpegang sama Darto. Ini udah sore, kalian istirahat dulu. Nanti malam kita duduk bareng lagi. Pikir langkah selanjutnya. Saya mau istirahat dulu. Jangan ganggu, kecuali ada yang baru. Baik, bos. Terima kasih. Terima kasih. Teman Fadil, selama kalian masih di wilayah saya, gak ada yang berani sentuh kalian. Ya Allah, gimana keadaan Darto sekarang ya? Udah tenang dulu, kita tunggu malam ini. Habis itu baru kita gerak, jangan sampai salah langkah. Ayo masuk Intan. Kok Fadil belum pulang ya? Udah jam segini. Aduh.